Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Munita Sari. Jika minggu lalu kita telah mempelajari mengenai cerita fantasi, maka kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu teks prosedur. Adapun KD yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu KD 3.5, yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dalam kurung cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, sebelum kita menguraikan lebih banyak lagi mengenai teks prosedur, saya terlebih dulu akan menjelaskan apa itu teks prosedur. Teks prosedur ialah teks yang menjelaskan suatu kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu, dan menggunakan suatu alat. Nah, saya akan membacakan salah satu contoh teks prosedur, yaitu cara membuat jamu beras kencur. Beras kencur memiliki aroma yang khas, cocok untuk mereka yang sedang mengalami masuk angin. Juga dipercaya mampu meningkatkan nafsu makan pada anak. Bagaimana cara membuat jamu beras kencur yang enak? Berikut ini kami suguhkan resep yang bisa Anda praktikkan di rumah. Bahannya terdiri dari 1500 ml air, 150 gram gula jawa, 125 gram kencur, 50 gram beras putih, 5 sendok makan gula pasir, 5 cm jahe, dan setengah sendok makan asam jawa. Lalu, cara membuat jamu beras kencur. Langkah-langkahnya yang pertama, cuci bersih beras, kemudian rendam dalam air selama 1 jam. Setelah itu sisihkan. Yang kedua, rebus asam jawa, gula pasir, gula merah, dan jahe dengan air sampai mendidih. Setelah itu, tunggu sampai agak dingin dan saring airnya, lalu sisihkan. Yang ketiga, cuci bersih kencur yang masih segar, kemudian kupas kulitnya dan potong-potong. Yang keempat, tiriskan air rendaman beras yang sudah direndam tadi, blender beras, kencur, dan air rebusan gula tadi hingga halus. Yang selanjutnya, saring jamu beras kencur, kemudian peras ampas blenderan tadi sampai benar-benar kering. Dan yang terakhir, sajikan beras kencur dengan es batu atau simpan terlebih dahulu di dalam kulkas. Demikian cara membuat jamu beras kencur yang segar dan nikmat. Jamu ini akan menghasilkan buih dan rasa pengar jika disimpan terlalu lama, terutama di suhu ruangan. Jadi sebisa mungkin jangan sampai menginap lebih dari sehari. Nah, melalui teks prosedur yang saya bacakan tadi, saya akan menjelaskan dua hal, yaitu ciri teks prosedur dilihat dari segi isinya, dan yang kedua, ciri bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Nah, yang pertama, yaitu ciri teks prosedur jika dilihat dari isinya. Ada 3 ya. Yang pertama, terdiri dari panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan. Dan yang ketiga, kegiatan dilakukan secara urut. Nah, yang pertama tadi ada panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Di sini di dalam teks yang saya baca terdapat langkah-langkah cara membuat jamu beras kencur dengan jelas, yaitu tadi yang pertama, cuci bersih beras, kemudian rendam dalam air selama 1 jam. Yang kedua, rebus asam jawa, gula pasir, gula merah, dan jahe dengan air sampai mendidih
dan seterusnya. Di sini dijelaskan dengan sangat jelas mengenai cara membuat beras kencur. Dan yang kedua, terdapat aturan atau batasan dalam hal kegiatan dalam melakukan kegiatan. Maksudnya terdapat aturan atau batasan, ini di dalam langkah-langkahnya terdapat aturan-aturan dan batasan-batasan tersendiri dalam membuat beras kencur. Contoh batasannya yaitu ini: cuci bersih beras, kemudian rendam dalam air selama 1 jam. Di sini dijelaskan bahwa terdapat batasan kita dalam merendam beras yang telah dicuci tadi, yaitu selama 1 jam. Kemudian terdapat isi atau kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Nah, seperti ini ya, langkah-langkahnya dijelaskan secara urut. Dan yang kedua, ciri bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Yang pertama, berisi kalimat perintah. Seperti contohnya, langkah ketiga dari cara membuat beras kencur yang saya jelaskan tadi, yaitu cuci beras kencur yang masih segar, kemudian kupas kulitnya dan potong-potong. Nah, kalimat yang saya bacakan ini merupakan salah satu contoh kalimat perintah dalam teks prosedur. Di sini kita diperintahkan untuk mencuci bersih kencur yang masih segar, kemudian mengupas kulitnya dan dipotong-potong. Nah, dan yang selanjutnya berisi kalimat saran atau larangan. Nah, di sini contoh kalimat saran yang digunakan dalam teks prosedur cara membuat beras kencur. Nah, ini jamu ini akan menghasilkan buih dan rasa pengar jika disimpan terlalu lama, terutama di suhu ruangan. Jadi sebisa mungkin jangan sampai menginap lebih dari sehari. Nah, kalimat terakhir tadi, jadi sebisa mungkin jangan sampai menginap lebih dari sehari, ialah contoh kalimat saran, yakni kita disarankan untuk tidak menginapkan jamu beras kencur tadi lebih dari sehari karena akan menghasilkan buih dan rasa pengar. Nah, yang selanjutnya, menggunakan kata dengan ukuran yang akurat. Ini biasanya terdapat pada bahan-bahannya ya. Seperti contoh bahan-bahan dari membuat beras kencur, yaitu air, gula jawa, kencur, beras putih, dan gula pasir. Nah, di sini dijelaskan bahwa air yang diperlukan dalam membuat beras kencur ialah 1500 ml. Jadi ini ukurannya jelas. Dan 150 gram gula jawa dan seterusnya. Yang terakhir ialah menggunakan kalimat dengan batasan yang jelas. Seperti misalnya terdapat pada langkah pertama dari cara membuat jamu beras kencur yang berbunyi cuci bersih beras, kemudian rendam dalam air selama 1 jam. Nah, kalimat kemudian rendam dalam air selama 1 jam menjelaskan bahwa batasan kita dalam merendam beras di dalam air ketika akan membuat beras kencur ialah selama 1 jam. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya akan memberi kesimpulan terlebih dahulu, yaitu ciri teks prosedur jika dilihat dari segi isinya ada 3, yaitu terdiri dari langkah-langkah, aturan, dan isi atau langkah-langkahnya yang secara urut. Dan ciri bahasa yang digunakan dalam teks prosedur yaitu yang pertama, berisi kalimat perintah, berisi kalimat saran atau larangan, dan yang ketiga, menggunakan kata dengan ukuran akurat, yang terakhir menggunakan kalimat dengan batasan yang jelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.